Pagi luar biasa. Dalam kegiatan OJL yang diselenggarakan dari tanggal 9 Agustus sampai 6 September 2022, banyak hal yang saya sudah pelajari, yaitu yang pertama, pengembangan sistem administrasi laboratorium. Dalam materi ini, saya mempelajari tentang inventarisasi prasarana dan sarana, termasuk alat, bahan lab, perabot, dan bahan lainnya yang terdapat di laboratorium, termasuk membuat kartu stok, kartu alat, kartu bahan, kartu peminjaman, kartu reparasi sekaligus melabeli alat dan bahan. Yang kedua, penyusunan pos kerja kegiatan laboratorium. Pada pos ini, saya menyusun pos pelaksanaan kegiatan laboratorium, pos penyiapan alat dan bahan praktikum, pos pengadaan alat dan bahan di laboratorium IPA, pos perawatan sarana dan prasarana laboratorium, serta pos monef dan pemanfaatan laboratorium. Yang ketiga, mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Pada materi ini, kami menyusun tata tertib praktikum, mengenal sifat zat melalui simbol zat, sifat dan penanganannya bila terkena zat, identifikasi komponen dan cara kerja alat pemadam kebakaran, serta pengamatan kegiatan laboratorium yang membahayakan dan aman untuk dilakukan. Materi yang keempat, mengenai pemberdayaan tenaga teknisi dan laboran di sekolah. Pada materi ini kami belajar tentang pembagian tugas, jadwal kerja teknisi dan laboran, menyusun instrumen supervisi serta melakukan supervisi beserta melaporkannya. Dan yang kelima, kami melaksanakan pengelolaan kegiatan laboratorium sekolah, di mana pada materi ini kami menjadwalkan praktikum dalam 1 tahun ajaran dan menyusun laporan kegiatan laboratorium IPA yang bisa terlaksana maupun tidak terlaksana beserta kendalanya. Materi yang keenam yaitu pemantauan sarana dan prasarana laboratorium. Pemantauan prasarana meliputi dinding, lantai, atap, pintu beserta tindak lanjutnya, serta pemantauan sarana berupa alat dan bahan praktikum serta perabotnya dan proses tindak lanjutnya. Pembelajaran yang ketujuh mengenai penilaian kinerja teknisi dan laboran. Pada materi ini kami membuat laporan supervisi, teknisi, dan laboran. Materi yang kedelapan, penyusunan panduan atau manual praktikum, di mana kami menyusun lembar kerja peserta didik, eksperimen, yaitu kalau saya itu menguji pengujian asam basa, dan non-eksperimen yaitu klasifikasi materi. Materi yang kesembilan mengenai pengenalan dan pendayagunaan alat serta bahan laboratorium IPA. Nah, pada alat dan bahan kimia, kita melaksanakan praktikum rekristalisasi beserta laporannya. Pada fisika, kita melaksanakan praktikum pengaruh kekasaran permukaan terhadap gaya gesek beserta laporannya. Pada praktikum biologi, kita melaksanakan uji SAS dan percobaan engine house beserta laporannya. Materi ke-10 yaitu penelitian IPA di laboratorium IPA. Pada materi ini kita menyusun proposal, instrumen, pelaksanaan penelitian, beserta pembuatan laporan penelitiannya. Pada materi yang terakhir, yaitu perencanaan dan pengembangan laboratorium sekolah, itu mengenai rencana tindak lanjut untuk pengembangan laboratorium selanjutnya. Kesan dan pesan, banyak hal yang saya pelajari dalam peningkatan kompetensi kepala laboratorium IPA dengan pola in-on-in selama 150 jam pelajaran. Dari diklat ini, saya belajar tentang bagaimana seorang kepala laboratorium mengelola pelaksanaan laboratorium dengan baik sesuai dengan Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana prasarana SD, SMP, dan SMA, dan Permendiknas nomor 26 tahun 2008 tentang standar tenaga laboratorium. Dengan pelaksanaan pola in-on-in ini sangat bagus karena kita bisa menerapkan langsung informasi yang kita peroleh dalam laboratorium kami. Nah, untuk pesan yang ingin saya sampaikan, semoga pelatihan peningkatan kompetensi ini bisa juga dilanjutkan untuk tenaga laboratorium seperti tenaga laboran dan tenaga teknisi. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya selaku kepala sekolah, mungkin semua kepala sekolah juga berharap agar kepala lab kita masing-masing di sekolah itu memiliki sertifikat. Kenapa? Karena hal itu sering sekali muncul di Dapudik, itu kita biasanya merah semua karena memang kita sepertinya semua sekolah tidak memiliki sertifikat laboratorium. Saya sangat berterima kasih karena pelatihan kepala lab sudah dapat dijalankan, dan semoga kami di Kota Denpasar khususnya dengan adanya sertifikat
dapat kami manfaatkan dan dapat kami laporkan ke Disdikpora, ke Kemendikbud itu. Jadi kami di Denpasar semua sudah memiliki sertifikat daripada kepala lab. Terima kasih untuk penyelenggara dan mudah-mudahan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan ini dapat dilaksanakan berkesinambungan. Sekali lagi terima kasih, semoga kita dalam keadaan sehat semua, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi. Selamat pagi, rekan guru, di mana saja berada. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Saya, Ibu Maria dari SMP Pelita Bangsa, mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan narasumber atas terselenggaranya kegiatan webinar untuk Kepala Laboratorium IPA dan guru-guru IPA sekota Denpasar. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, tentu memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat luar biasa untuk guru-guru IPA maupun kepala laboratorium IPA, khususnya di SMP Pelita Bangsa. Dengan materi yang disajikan dan praktik langsung di laboratorium, tentunya membawa perubahan dan perbaikan-perbaikan mengenai keadaan laboratorium IPA, sehingga kondisi laboratorium IPA menjadi lebih teratur dan tertata lebih baik, baik itu dalam hal sarana prasarana, bahan-bahan laboratorium, alat-alat laboratorium, serta jadwal praktikum dan lain-lain yang berkaitan dengan laboratorium IPA. Harapan saya, semoga kedepannya pengelolaan laboratorium bisa lebih baik dan dapat diwujudkan perencanaan pengembangan laboratorium sesuai dengan yang diharapkan. Dan tentunya supaya kegiatan seperti ini dilakukan secara berkala untuk menjadi ajang sharing dan menemukan solusi-solusi atas kendala-kendala yang ada dan pengelolaan laboratorium IPA. Sekali lagi, terima kasih, tetap semangat, dan mari kita selalu mengisi diri dengan belajar dan belajar. Semangat! Terima kasih. Pesan saya dengan adanya latihan kepala laboratorium IPA adalah kami jadi lebih sering belajar di laboratorium, melakukan praktikum, dan memakai jas lab. Kami merasa sangat bangga karena bisa memakai jas laboratorium seperti ilmuwan-ilmuwan. Kami merasa senang untuk belajar IPA. Pesan saya adalah semoga selanjutnya kami bisa lebih baik. Pesan dari saya, dengan adanya pelatihan kepala laboratorium ini, ruangan laboratorium lebih tertata lagi, bahkan sekarang ada tempat kursi juga. Semoga kami bisa belajar dan melakukan praktikum langsung. Baiklah, sekian tadi laporan best practice dari Diklat peningkatan kompetensi kepala laboratorium. Akhir kata, jika ada kata-kata saya ataupun penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.